Oke, assalamualaikum. Halo para manusia santuy, gimana kabar kalian? Semoga sehat dan tentunya harus selalu santuy. Di video kali ini saya akan menceritakan alur cerita dari film yang berjudul Legend. Film ini rilis pada tahun 2010 dan disutradarai oleh Scott Stewart. Saya ingatkan film ini agak sensitif dari segi keyakinan, maka dari itu alangkah lebih baiknya untuk tidak menganggapnya serius. Seperti biasa, anggap saja sebagai hiburan atau untuk menambah wawasan bila ada pesan positif yang dapat diambil dalam film ini. Oke, film ini menceritakan tentang pembantaian umat manusia oleh para malaikat yang telah ditugaskan oleh Tuhan karena telah kehilangan kepercayaan terhadap manusia yang semakin hari semakin berbuat kehancuran. Tuhan memerintahkan para malaikatnya untuk melakukan pembantaian, namun ada salah satu malaikat yang merasa bahwa manusia masih memiliki kesempatan. Dan dengan terpaksa malaikat tersebut menentang perintah Tuhan untuk membela umat manusia. Penasaran dengan seluruh alur ceritanya? Santuikan terus videonya cuy. Film diawali dengan memperlihatkan bulan yang terang menyinari gelapnya malam. Kemudian turun malaikat bernama Michael dari langit, tepatnya di Los Angeles. Malaikat tersebut memotong sayapnya supaya terlihat seperti manusia. Michael mendatangi gudang dan mengambil senjata yang ada di dalamnya. Polisi yang sedang berpatroli dikejutkan dengan adanya sebuah ledakan dari gudang senjata. Ternyata ledakan tersebut disebabkan oleh Michael yang berusaha keluar dari gudang. Polisi pun menyuruh Michael untuk menaruh tasnya. Kemudian pada saat Michael menyandra polisi, salah satu rekannya tiba-tiba menjadi aneh seperti kerasukan. Giginya berubah menjadi tajam, lalu berusaha menyerang Michael, namun untungnya ia berhasil selamat. Michael pun kemudian pergi mengendarai mobil polisi tersebut. Scene berpindah pada seorang pria bernama Jeep. Ia terbangun dari tidurnya karena bermimpi buruk. Kemudian keluarlah seorang wanita yang sedang mengandung bernama Charlie. Mereka tinggal dan bekerja di sebuah restoran di tengah gurun yang jaraknya cukup jauh dari keramaian. Jeep bermimpi bahwa ia harus menjaga dan merawat anak yang dikandung oleh Charlie, walaupun bayi yang sedang dikandungnya bukanlah anak dari Jeep. Pagi hari pun tiba seorang pemilik restoran sekaligus ayah dari Jeep yang bernama Bob sedang membetulkan TV yang mengalami gangguan sinyal. Dan terlihat 3 pengunjung bernama Howard dengan istrinya Sandra dan anaknya Audrey. Tak lama kemudian datanglah seorang pria bernama Jun yang sedang dalam perjalanan dan tersesat. Namun pada saat ia menghubungi istrinya, handphonenya tidak mendapat sinyal dan pria itu pun masuk ke dalam restoran. Di luar, Bob melihat gumpalan seperti awan, namun sangat tidak biasa dan begitu aneh. Percy, seorang chef di restoran tersebut, diperintahkan oleh Bob untuk menyalakan radio mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mereka mulai kehilangan kontak dengan dunia luar, bahkan televisi dan radio pun tidak lagi menayangkan acaranya. Begitu juga dengan saluran telepon, hanya berfungsi sementara lalu seketika mati total. Kemudian datang seorang nenek yang masuk ke dalam restoran. Nenek itu terlihat baik dengan senyum manisnya membuka pembicaraan dengan salah satu pelanggan di restoran tersebut. Namun itu semua hanya sekedar drama. Si nenek mulai berbicara kasar dan memaki orang yang ada di sana. Dan anehnya, makanan si nenek terus dihinggapi oleh lalat. Pada saat itu si nenek sedang mencaci Sandra. Howard yang tidak terima dengan perkataan si nenek pun langsung menghampirinya. Howard berniat memaksa si nenek untuk meminta maaf, namun secara mengejutkan gigi nenek tersebut berubah seperti hiu lalu menggigit leher Howard. Tidak hanya itu, si nenek juga mulai memperlihatkan gelagat yang sangat tidak manusiawi. Semua orang mulai terkejut saat melihat si nenek bisa berjalan dan menempel di atas dinding. Hingga akhirnya aksi si nenek ini bisa dihentikan dengan menembaknya. Mereka pun pergi membawa Howard ke rumah sakit, namun di tengah perjalanan mereka melihat sesuatu yang aneh. Dan ternyata itu adalah segerombolan lalat yang menghampiri lalu mereka pun diserang oleh jutaan serangga tersebut. Karena situasinya sangat tidak memungkinkan, akhirnya mereka pun kembali ke restoran. Pada saat mereka sedang membawa tubuh si nenek, tiba-tiba mereka melihat mobil polisi
Yang tidak lain itu adalah Mikhail. Mikhail yang mengetahui keberadaan dari para malaikat yang telah merasuki manusia, kemudian membagikan senjata yang ia bawa kepada semua orang di restoran dan memerintahkannya untuk bersiap-siap. Karena terkunci dari luar, akhirnya mereka pun naik ke atas untuk memantau jika ada serangan. Dari jauh, Percy mendengar suara mobil es krim, namun anehnya supir mobil tersebut mempunyai rahang yang panjang dan tangan serta kaki yang bisa memanjang juga. Namun ini hanya awal dari apa yang akan terjadi saja. Tak lama kemudian datanglah segerombolan pasukan yang mengendarai mobil dengan jumlah yang cukup banyak. Mereka semua adalah manusia biasa yang telah dirasuki oleh para malaikat untuk memusnahkan seluruh umat manusia. Dan terjadilah pertarungan di sana. Tak lama kemudian para manusia kerasukan itu pun tiba-tiba pergi dengan sendirinya. Mikhail menjelaskan atas apa yang terjadi pada mereka. Mikhail berkata bahwa Tuhan telah kehilangan kepercayaan terhadap manusia. Maka dari itu Tuhan mengirim malaikat untuk merasuki para manusia dan untuk memusnahkan manusia itu sendiri. Restoran tersebut dijadikan benteng pertahanan terhadap serangan yang bukan datang dari bumi. Semua yang dilakukan Mikhail hanya untuk menyelamatkan Charlie yang tengah hamil dan tentu saja bayi yang ada dalam kandungannya. Bayi tersebut nantinya akan menjadi penerus dan harapan bagi umat manusia. Setelah itu mereka pun kembali berjaga-jaga. Sandra yang sedang tidur terbangun karena mendengar suara suaminya Howard dari luar. Dan ternyata Howard sedang diikat di sebuah papan yang berlambang salib dengan tubuh yang dipenuhi oleh bulatan gelembung seperti cairan. Kemudian Sandra menghampiri Howard, namun Percy menghalanginya karena itu sangat berbahaya. Pada saat Sandra akan menghampiri Howard, tiba-tiba Howard meledak dan cairan panas dalam tubuhnya itu pun mengenai Percy. Belakang tubuh Percy terbakar hingga akhirnya ia pun tewas. Ketika Sandra dan June sedang berada di atas, ia melihat sebuah mobil yang sedang mengisi bensin. Namun tak lama kemudian datanglah para gangster kerasukan lalu menyerang mobil tersebut. Di dalam mobil itu terdapat seorang bocah laki-laki, lalu June berusaha untuk menolong bocah tersebut. Namun sialnya bocah itu ternyata sudah dirasuki. Setelah itu Audrey turun dan menembak para gangster kerasukan, namun sial senjatanya kehabisan peluru. Charlie kemudian mengancam Mikhail jika ia tidak menyelamatkan Audrey, maka Charlie sendiri yang akan keluar dan menyelamatkannya. Karena hal itu Mikhail pun keluar untuk menyelamatkan Audrey. Pada saat Charlie akan mengambil air untuk mereka berdua, tiba-tiba di hadapannya terdapat bocah kecil yang membunuh June sebelumnya. Bocah tersebut membawa pisau dan mengincar bayi yang ada di dalam kandungan Charlie, namun Charlie berhasil melawan bocah tersebut. Pada saat Mikhail dan Jeep berhasil mengalahkan si bocah, tiba-tiba Charlie merasa bahwa dirinya akan melahirkan. Dari luar, para manusia yang terbunuh hidup kembali dan siap untuk menyerang mereka. Charlie pun akhirnya berhasil melahirkan bayinya, namun semua ini belum selesai. Mikhail berkata bahwa akan ada malaikat yang bernama Gabriel. Gabriel adalah malaikat yang diperintahkan oleh Tuhan untuk memusnahkan seluruh umat manusia, dan yang pasti Gabriel tidak menginginkan bayi itu lahir dan akan membunuhnya. Pada saat Audrey akan memberikan bayinya kepada Charlie, tiba-tiba Sandra merebutnya. Dirinya ingin memberikan bayi tersebut kepada para manusia kerasukan, agar para manusia kerasukan tersebut dapat membebaskan mereka. Dan tentu saja itu adalah hal buruk yang terpaksa Mikhail harus menembak Sandra hingga si bayi pun hampir terjatuh. Tak lama setelah itu muncul cahaya yang sangat terang dari luar, dan ternyata itu adalah Gabriel. Gabriel kemudian menyerang semua orang yang ada di restoran. Mikhail pun kemudian memerintahkan Jeep agar ia menjaga si bayi. Mikhail menyuruh Jeep untuk menemukan sebuah petunjuk, namun entah apa maksud dari petunjuk itu. Jeep, Charlie, dan Audrey pun pergi sesuai apa yang telah diperintahkan oleh Mikhail. Di sana Mikhail mengorbankan dirinya untuk bisa menyelamatkan mereka bertiga termasuk si bayi. Dan terjadilah adegan baku hantam antara Mikhail dengan Gabriel. Hingga akhirnya Gabriel pun menusukkan tongkatnya ke tubuh Mikhail hingga tewas. Ketika Jeep, Charlie, dan Audrey sedang dalam perjalanan, tiba-tiba tangan Jeep berubah dan terdapat instruksi di tangannya yang telah tergambar seperti tato. Tak lama kemudian Gabriel datang lalu menghancurkan mobil yang ditunggangi oleh mereka.
hingga akhirnya Jeep harus meledakkan mobilnya agar Gabriel dapat menyingkir dari sana. Karena hal itu Audrey tewas, namun Jeep, Charlie, dan bayinya berhasil selamat. Lalu mereka pun naik ke atas bukit. Gabriel yang masih berusaha untuk membunuh si bayi pun akhirnya kembali menghampiri mereka. Jeep dan Gabriel pun akhirnya bertarung di sana. Pada saat Gabriel akan menusukkan pisaunya ke arah Jeep, Michael datang dengan wujud malaikat menyelamatkan mereka. Michael tidak membunuh Gabriel, namun hanya membiarkannya pergi dari bumi. Akhirnya bayi itu pun selamat dan menjadi harapan satu-satunya bagi umat manusia. Dan setelah itu, tamat cuy. Gimana? Film yang cukup menarik bukan? Dan ya, saya ingatkan lagi untuk tidak menganggapnya serius, karena ini hanyalah sebuah film. Ya, syukur-syukur bisa menambah wawasan bila mana ada pesan positif yang dapat diambil dalam film ini. Dan ya, sekian saja untuk alur cerita film kali ini. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf apabila terdapat perkataan yang salah dari saya. Stay santuy dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.